Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kegiatan program berbahasa Arab atau program bahasa Arab kelas dasar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barokah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam rangka belajar. Dalam rangka kita mempelajari agama bahasa dari agama Islam. Baik, dulu dikatakan oleh para ulama, di antara mereka ada yang Al-Hibbu Al-Arabiyyah fa innaha min lughati dinikum. Kata mereka, cintailah bahasa Arab karena dia adalah bahasa dari agama kalian. Jadi siapa lagi yang akan mencintai bahasa Arab ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan memelihara bahasa Arab ini kalau bukan umat Islam? Nah, oleh karena itu kita hendaknya sungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab supaya kita lebih mengerti bahasa dari kitabullah dan hadis Rasulullah SAW serta penjelasan para ulama. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah berikan tugas ya. Ada yang baru mengirimkan dari malam dan belum sempat saya periksa. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kadang-kadang kalau mengirimnya agak telat, takutnya memang tidak bisa terkoreksi gitu. Tadi saya cek banyak yang baru mengumpulkan, ya. Saya cek, alhamdulillah memang ya baru banyak yang mengumpulkan hari ini. Kalau perihal saya belum sempat memeriksa, kita periksa bareng-bareng. Nah, baik. Ini tugas kita kemarin benar, Bapak Ibu sekalian? Benar, Ustaz. Baik. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? kurang jelas Ustaz. Diperbesar sedikit bisa, Ustaz? Yang lain Baik. mungkin di Ini, mute. ini mungkin karena sebentar ya. Coba kita ini baik. Kalau memang kurang jelas, saya coba usahakan dengan cara yang lain ya. Bentar. Biasa saya pakai itu saat mungkin caranya. Baik. Kalau begini jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ya, kita bahas sekarang surat Al-Buruj. Nah, di sini kemarin kita minta mencarikan isim dan huruf. Karena pembahasan kita isim dan huruf sudah semakin tinggi. Jadi tentunya nanti kita melihat isim di sini semakin banyak.
Ya. Gitu aja, agak kecil biar nanti kita mudah. Nah, pertama kita ingin huruf dulu. Apa saja huruf yang pertama? Baik. Ba. Ada bismillah. Wassama wawu. Wal yaumil wawu. Ya, wal yaumil ma'ud yang menjadi hurufnya wawu. Wasyahidin wa mashhud. Wawu lagi ya. Nah, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ala di sini termasuk huruf ala, huruf jar kan ala. Lalu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa-nya kemudian ala termasuk huruf. Nah, lalu wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azim. Hamid. Wa di sini wawu, min di sini illa, kemudian an, billah, binya, lalu alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wawunya lagi di sini, ala di sini. Lalu innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzi fatanul mu'minina wal wawunya di sini. Kemudian summa juga termasuk huruf. Lam ini sebenarnya juga termasuk huruf. Fa-nya juga huruf. Lamnya huruf. Fala hum ya. Lahum ya. Ini lamnya yang termasuk huruf. Wa-nya termasuk huruf. La-nya termasuk huruf. Adzabul hariq. Innal ladzi, innanya termasuk huruf. Wa amilus wawunya termasuk huruf. Lahum, la-nya termasuk huruf. Jannatun tajri minnya termasuk huruf. Dzalikal fawzul kabir. Lanjut. Inna batsya rabbika lasyadid. Innya termasuk huruf. Lasyadidnya termasuk huruf. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Wa-nya termasuk huruf. Innanya termasuk huruf. Wa huwal ghafurul wadud. Wawunya termasuk huruf. Dzul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Li-nya ini termasuk huruf. Hal ataka hadis sul junud ya. Hal ini termasuk huruf. Bukan ya, termasuk istifham. Afwan. Hal ataka A-nya tidak termasuk. Fir'auna wa Samud. Wawunya termasuk huruf. Balil ladzina kafaru fil takdzib. Balnya termasuk tidak termasuk ya bal. Wallahu, wawunya termasuk huruf. Min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Nah, hurufnya ini jadinya berapa ini hurufnya Bapak Ibu sekalian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada yang kemarin hurufnya sampai 39? Cek kayaknya kemarin belum ada ya yang sampai 39. Yang sempat saya cek kemarin. Ya. Itu yang di ayat 17 itu halnya bukan termasuk huruf Ustaz ya? Yang menjadi huruf itu ya. Yang hal atau yang hal Nah, yang hal ata kahadi itu yang halnya nggak termasuk Ustaz ya? ya. Yang halaman berapa? Yang di ayat 17. Ayat 17 halnya. Awalnya itu ada hal ata 16. Ada 16. Nah, hal ini nggak apa-apa, kita masukkan huruf juga bisa. Nah, baik, labas. Termasuk huruf. Jadi 40, nggak 49. Baik. Sama yang ayat 20 itu baunya belum ditandain wa-nya, Ustaz. Yang berapa? Yang itu ayat ke-20 kan ada waro. Itu Waro ini bukan wa-nya belum ditandain ya, itu juga. Ini bukan. Oh, bukan ya? Waro ini isim. Nah. Oh iya Ustaz. Nah. Ya. Ini waro'un itu artinya belakang. Jadi bukan termasuk huruf. Kalau yang bal huwa Qur'anun Majid, kalau yang huruf banyak itu bukan huruf ya Ustaz? Yang mana? Bal huwa Qur'anun Majid yang ayat 21, Yang mana banyak itu bukan huruf ya? Yang bal, banyak. Ya, termasuk juga sebenarnya. Saya tidak mencantumkan sengaja ya. Tapi nggak apa-apa, kalau emang sudah tahu kita cantumkan sekarang. Jadi 41, 42. Apa lagi? Ada lagi yang terlewatkan? Ustaz tadi yang bal itu karena huruf jar Ustaz ya, ba sama lam ya? Yang mana? Yang barusan tadi ditandain sama Ustaz tadi. Awalan ayat 19. Baliladzi ini. Ya, bal itu karena huruf jar Ustaz ya, ba dan lam ya. Bukan, dia langsung huruf yang namanya bal. Sama seperti fi gitu. Itu dia termasuk huruf langsung bersambung. Bukan ba dengan lam. Jelas, Pak? Oh, nah, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ustadz, kalau di ayat 7 yang bil mu'minina, bi-nya apakah huruf? Yang mana? Halaman berapa tadi? Ayat berapa? Ayat 7. Ayat 7. Yang bil mu'minina, bi-nya itu huruf bukan Ustadz? Oh, ayat 7. Wahwa ma'alama. Ya, terlewatkan ini. Jadi 43. 6. Jazakallah khairan. Mana lagi yang terlewatkan? Ada yang terlewatkan? Jadi total hurufnya ada 43 ya. Total huruf ada 4.
9 Ustadz, Ya, pada ayat 9 itu huruf bukan Ustadz, yang pada lahu, lamnya Ustadz. iya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum. Falanya ini termasuk huruf. Fa Nah, Ustadz, dengan la. ayat 9 Ustadz. Ya. Ayat 9. Oh, ini juga alladzi la. Ini huruf jadi 44. Ya, yang ini yang Ibu maksud? Nah, Ustadz, betul Ustadz. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi 44. Ada yang terlewatkan lagi? Sudah, cukup. Cukup ya? Sepertinya cukup, Ustaz. Baik. Kalau isim ini banyak sekali kalau isim. Sama isim. Karena ada alif lam. Zatil buruj. Zat ini isim. Al-buruj isim. Karena ada alif lam. Wal yaum ada alif lam. Wal mau'ud ada alif lam. Wa syahidin ada tanwin. Masyhud ada tanwin. Isim juga. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ini isim karena bersambung dengan isim berikutnya, yaitu ukhdud. Maka sama-sama isim ya. Ukhdud juga isim karena ada alif lam. An-nar isim, zat isim, waqud isim. Hum isim atau bukan? Isim atau bukan Bapak-bapak Ibu-ibu? Nah, Ustadz, isim domir bukan Ustadz. Domir. Mumtaz, isim domir. Alaiha juga isim domir. Isim. Domir jar muttasil. Qu'ud karena ada tanwin. Hum domir rafa munfasil. Ma domir atau bukan? Isim atau bukan? Bukan. Termasuk isim karena isim apa? Isim mausul. Yang kemarin kita sampaikan yang tidak mengenal gender kemarin. Kalau tidak mengenal gender atau lebih umum untuk yang berakal pakai man, yang tidak berakal pakai ma. Nah, ini termasuk isim mausul. Mukminin isim, syuhud isim karena ada tanwin ya. Wa ma naqamu, ma ini bukan ya. Hum isim. Allah isim. Al-Aziz, Al-Hamid isim. Alladhi isim atau bukan? Iya, isim. Isim apa? Isim Mausul. Isim isyarah. Isim mausul. Mulku sama mulku isim. Lahu hu-nya ini juga isim. Hu-nya isim. Mulku isim. As-samawat isim, al-ard isim, Allah isim, kulli isim karena didahului huruf jar. Syai'in isim, syahid isim. Alladzina isim mausul. Al-mu'minin isim. Fatanu isim atau bukan? Bukan. Benar. Yang benar. Fi'il Isim atau bukan. bukan? Hah? Bukan Ustadz. Fi'il bukan Ustadz. Bukan, tapi sebenarnya kemarin kita sudah belajar ya sebenarnya. Kalau wawunya ini isim.
Kita terlewatkan tadi ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita hapus saja. Nanti kita bahasnya. Insyaallah. Adzabu sampai mana tadi? Mukminin wal mukminat lam yatubu falahum hum isim, adzabun isim, jahannam isim, hum adzab isim, harik isim, alladzina isim, solihat isim, hum isim, jannat isim, ti isim, ha isim, al-anhar isim. Dzalika isim atau bukan? Isim atau bukan? Tim. Isim. Sim. Ya, alhamdulillah. Dzalika isim syarah. Ini Maudhu satu. tabir isim. Batsya isim. Rabbi isim. Ka isim. Ka ini kan domir jar muttasil. Syadid isim. Hu isim. Huwa isim. Wa huwa. Huwal isim ghafur isim wadud isim. Dzu isim. Al-arsh isim. Majid isim. Fa'alun isim karena tanwin. Ada tanwin ya. Ma isim. Oh ini bukan ya. Ataka ka isim. Isim nasab muttasil. Hadis al-junud isim. Fir'aun isim. Samud isim. Nama orang dan nama bangsa ini Samud. Alladzina isim. Takdzib isim karena di dalam huruf jar dan ada tanwinnya. Allah isim. Warai isim. Him isim. Muhitun isim karena ada tanwin ya. Huwa isim. Qur'anun isim. Majidun isim karena ada tanwin. Lauhid isim juga. Mahfuzin isim. Berapa isim ini? Banyak sekali ya. Ada yang seperti ini jawabannya kemarin? Berapa ini totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 8, 9, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 3, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Masya Allah. Ada yang sampai 79 kemarin isimnya? Belum, Pak. Oh ini belum ditambah yang ismi ini. Ismi jadi 7, jadi 80. Allah di atasnya ini jadi berapa? 81. Ar-Rahim sama Ar-Rahmannya ini jadi berapa? 83 ya. Masya Allah. Banyak juga ya ternyata ya. Kalau kurang teliti memang agak susah menemukannya. Atau mungkin memang juga ada yang belum kita pelajari. Jadi Bapak Ibu bingung ini isim atau bukan gitu. Enggak masalah ya. Yang penting yang sudah kita pelajari itu sudah dimasukkan. Jadi sudah diketahui ini benar-benar isim. Baik. Mumtaz yang kemarin saya periksa bagus-bagus. Cuma mungkin ada yang masih ragu atau ada yang lupa kalau isim isyarah itu isim dan yang lain-lain. Di total isim di ayat ini atau di surat ini adalah 83 kurang lebih. Nah, barakallahu fikum. Ada juga ini yang belum mengirimkan tugas yang
menyebutkan apa kemarin tugas kita, yaitu menyebutkan menyebutkan isim-isim yang kemarin kita minta dihafalkan. Benar? Ada yang belum? Yang di sini ada yang belum? Yang sedang masuk ini? Baik. Siap. Ada yang belum nih. Apa lagi yang belum? Nah, baik. Tugasnya terlalu banyak atau tidak, Bapak Ibu? Kebanyakan atau bagaimana? Cukup, Ustadz. Cukup, Ustadz. Alhamdulillah. Maksudnya kalau memang kurang nanti kita tambah, kalau memang terlalu banyak kita kurangi nanti. Kita cari kitabnya dulu. Kita cari kitabnya dulu. Afan, Ustadz mau nanya sebentar. Pak, boleh. Kalau misalkan ada PR yang kemarin antara isim sama huruf itu baiknya ditulis apa langsung disebut jumlahnya ya Ustadz? Maksudnya? Ya, misalkan surat Al-Buruj langsung di WA-nya langsung ditulis huruf-hurufnya apa langsung nomornya Ustadz sekian gitu, isim sekian, huruf sekian gitu Ustadz. Baiknya ditunjuk Pak, biar kita bisa koreksi. Kemarin itu ya mohon maaf, kita masih manual ya tugasnya. Nanti insya Allah kita kirimkan tugasnya berbentuk Google Form. Jadi berikutnya insya Allah kita sesuaikan. Jika memang sudah butuh untuk kita kirimkan soal dalam bentuk Google Form, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Insya Allah. Nah, ini kemarin belum ya? Kita belum masuk ke sini. Benar? Belum, Ustaz. Sekarang bahas yang ini. Baik. Bagian yang ke-7 ya. Mengenal isim istifham dan isim syarat. Baik, kita akan bahas pertama yaitu isim istifham. Apa itu istifham? Isim istifham digunakan untuk menanyakan sesuatu. Intinya dipakai untuk bertanya. Jadi istifham artinya untuk minta kejelasan atau bertanya. Ada beberapa isim istifham, yaitu pertama ma. Nih Bapak Ibu sekalian ya, yang ma yang berarti apa? Dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin bertanya apa agamamu misalkan, maka kita pakai ma dinuka. Ma ini untuk bertanya apa? Ya. Ma. Contoh berikutnya atau isim istifham berikutnya man. Untuk menanyakan siapa. Apa contoh kalimatnya? Man rabbuka. Siapa Tuhanmu?
Kemudian mata artinya kapan. Ini untuk menanyakan waktu ya. Contoh kalimat. Mata taqra'ul Qur'an. Kapan kamu membaca Al-Quran? Kemudian aina artinya di mana, menanyakan tempat. Contoh kalimat aina taskun, di mana kamu tinggal. Isim istifham berikutnya adalah kaifa, artinya bagaimana, menanyakan cara atau kaifiyat. Apa contoh kalimatnya? Kaifa taqra'u, bagaimana kamu membaca. Berikutnya, isim istifham adalah kam, untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimat, kam kitaban laka. Kam kitaban laka. Berapa buku milikmu? Nah, jadi isim istifham ini kurang lebih ada 6 ya Bapak Ibu sekalian. Ada ma, man, mata, aina, kaifa, kam. Coba kita bareng-bareng. Ma, man, mata, aina, kaifa, kam. Maman mata mata, aina kaifa kam. Tas. Sekali lagi, maman mata aina kaifa kam. Maman mata kaifa aina kaifa kam. Barakallahu fikum. Nah, ini disebut dengan isim istifham. Lalu kenapa kita juga harus belajar isim isyarat? Karena isim isyarat itu persis sama dengan isim istifham. Cuma di sini kita tidak masukkan semua supaya Bapak Ibu sekalian tidak merasa kesulitan. Jadi kita cukupkan dengan 3 di sini. Apa itu isim syarat? Kita ke pengertian isim syarat dulu. Apa itu isim syarat? Isim syarat adalah digunakan untuk menjelaskan syarat suatu perubahan. Jadi digunakan untuk menjelaskan syarat suatu perubahan. Kalau tidak ada ini, maka tidak begitu. Kalau ada ini, maka begini. Nah, itu isim syarat. Nah, isim syarat Bapak Ibu sekalian membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Ya, jadi butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau begini, maka begitu. Nah, contoh isim syarat ma. Sama Bapak Ibu seperti istifham, tapi penggunaannya yang berbeda. Kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, isim syarat ma. Ya, artinya apa? Contoh dalam kalimat ma tazra tahsud. Apapun. Nah, jadi cara mengartikannya itu adalah apapun. Ini salah berarti ya artinya ini. Yang diarti ini lebih tepatnya bukan apa, tapi apapun, ditambahkan apapun. Apapun yang kamu tanam, tazra artinya tanam, tahsud itu yang kamu panen. Man, ya ini juga artinya siapapun. Man yajtahid yanjah. Siapapun yang tekun, yajtahid ini artinya tekun, yanjah
artinya sukses. Mata ini kapanpun, tambahkan kapanpunnya Bu ya, Bapak ya, tambah di bukunya kalau memungkinkan. Mata tata'allam tataghayyar. Kapanpun tata'allam belajar, ya, kamu belajar, tataghayyar, kamu akan berubah. Nah, jelas ini Bapak Ibu? Nah, cara penggunaannya isim syarat ini biasanya setelahnya adalah fi'il. Jadi setelah isim syarat ada fi'il. Seperti ma tazra, ma yajtahid, ma tata'allam, ini fi'il semua nih. Dan fi'ilnya pasti disebut. Ustaz. Mohon maaf, terputus tadi ya. Astagfirullah. Mudah-mudahan tidak membuat fokusnya Bapak Ibu terdistract ya. Sekali lagi, kita ulang. Jadi cara penggunaannya untuk isim syarat itu adalah dengan cara setelahnya ada fi'il. Jadi seperti ma tazra tahsud. Man yajtahid yanjah. Mata tata'allam tataghayyar. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, dan perhatikan juga setiap fi'il yang jatuh setelah isim syarat itu pasti disukun. Disukun semua di akhirnya. Tazra, tahsud, yajtahid, yanjah, tata'allam, tataghayyar gitu. Ada sukunnya semua. Nah, ini isim syarat. Baik, sebelum ke pertanyaan, kita lihat catatan penting. Isim istifham dan isim syarat meskipun mirip, namun berbeda cara penggunaan. Dan itu diketahui sesuai konteks kalimat. Ustadz, mungkin pertanyaannya kan kata antum tadi sama semua antara isim syarat dengan isim istifham. Gimana cara bedakannya? Membedakannya dengan cara konteks kalimat. Nah, berikutnya, catatan berikutnya, ada isim istifham dan isim syarat yang lebih umum dan bisa menggantikan semuanya. Jadi ayu ini kan ayu ini yang dimaksud bisa menggantikan semuanya. Jadi nanti
Ayu ini bisa menggantikan ma, bisa menggantikan man, bisa menggantikan mata, bisa menggantikan kaifa, bisa menggantikan kam, tapi disesuaikan konteksnya. Contoh, misal tiba-tiba ada orang bertanya seperti ini. Ayu dinuka? Jawabannya apa? Apa maksudnya ayu dinuka di sini, Bapak Ibu? Kira-kira apa maksudnya mereka bertanya ayu dinuka? Apa agamamu bukan Ustaz? Iya, menggantikan ma. Ya Allah, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin sudah saya sampaikan ke admin bahwa kita kalau menggunakan sinyal biasa tidak ada kendala. Penerbangan kita belum punya wifi. Jadi kita masih pakai tethering biasa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Sabar ya Bapak Ibu sekalian ya. Dulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika mau belajar ke sahabat senior yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ketuk pintunya. Setelah diketuk, ternyata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang tidur siang. Ini Ibnu Abbas mau belajar. Ketika mau belajar, ternyata Sa'ad bin Waqqas sedang istirahat siang. Artinya apa yang terjadi? Beliau nunggu di luar. Padahal beliau adalah keponakannya Rasulullah SAW. Saking lamanya beliau menunggu, akhirnya beliau tidur tuh di depan pintunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pakai ridanya. Rida itu pakaian atasan zaman dulu sebagai bantal. Nah, karena orang tidur di luar, mesti kan angin itu bawa debu. Sampai diceritakan dalam hadis itu, muka beliau ini penuh dengan debu. Sampai waktu asar baru bangun sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas kaget. Ternyata kamu di sini gitu. Kenapa tidak panggil saya aja biar saya yang datang ke rumahmu untuk mengajar? Kata Sa'ab Ibnu Abbas, hakadha yu'allimuna Rasulullah SAW. Begitu cara Rasulullah SAW mengajarkan kami menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu kita harus juga banyak belajar. Di antara salah satu
ujian kita nuntut ilmu sekarang kalau lewat online ya sering putus internet ya. Kalau kuliah ini untuk menghibur diri ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita ke pembahasan berikutnya? Mau nanya Ustadz, Silakan. tadi kan membahas isim istifham yang artinya untuk menanyakan sesuatu ya Ustadz. Sahih. Gimana dengan contoh di surat Al-Buruj, hal ataka itu kan bisa artinya apakah ya? Benar. Itu termasuk isim istifham Mas? Hal. Nah, itu termasuk hurufnya ya. Jadi Huruf. ada beberapa isim istifham itu bisa digantikan oleh huruf. Misal ma tadi, kita mau menanyakan apakah gitu. Maka untuk apakah ini kan bisa kita pakai ma ya. Sebenarnya. Ini isim istifham. Nah, isim istifham. Cuma isim istifham ini dia punya keistimewaan bisa digantikan huruf. Nah, disebut dengan huruf istifham. Apa saja huruf istifhamnya ini? Yang dari ma adalah hal dan hamzah. Nah, jadi misalkan kita bertanya, hal ataka hadisul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu tentang berita al-ghasyiyah? Misalkan juga ata'lamuna annal islam haqqun? Misalkan, apakah kamu tahu bahwa agama Islam itu benar, adalah yang hak gitu. Jadi hurufnya hal dan a. Jelas Pak? Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, izin tanya. Silakan. Isim syarat itu seperti sebab akibat bukan kalau di bahasa Indonesia? Seperti apa? Sebab akibat. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Bisa iya karena memang mirip seperti itu. Jika kamu begini, maka kamu begitu. Bisa jadi. Nah, Syukran Ustaz. kalau ya, kita juga bisa mengatakan tidak karena konteksnya kadang-kadang tidak tepat. Nah, wallahu a'lam. Nanti Ibu ketika belajar bahasa Arab semakin tinggi, insya Allah akan paham. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik. Bagian ke-8. Mengenal isim dari huruf akhirnya. Nah, penting ini Bapak Ibu sekalian. Karena isim itu juga diklasifikasi berdasarkan huruf akhir. Ini kalau di dalam bahasa Arab, buku-buku yang berbahasa Arab, judulnya al-ismu bin nazari ila bunyatihi. Ila bunyatihi. Nah, ini yang
dikenal di dalam buku-buku yang lain. Nah, pembahasan kita tentang ini sekarang. Al-ismu bin nazari ila bunyatihi. Nah, berdasarkan huruf akhirnya, ternyata isim itu bisa digolongkan menjadi 4 golongan. Ya, bisa digolongkan jadi 4 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan ismul maksur atau isim maksur. Nah, apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif dan sebelumnya berharokat fathah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif sebelumnya berharokat fathah. Mana contohnya? Kita lihat di dalam tabel Al-Huda. Ini contohnya ya. Ini contohnya Al-Huda. Perhatikan. Sebelumnya ada harokat fathah dan diakhiri oleh alif. Al-Huda artinya petunjuk. Berikutnya Al-Fatah diakhiri oleh huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada huruf yang berharokat fathah. Jadi Al-Fatah artinya pemuda. Berikutnya Al-Asa diakhiri oleh huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Apa artinya Al-Asa? Tongkat. Ar-Riba diakhiri oleh huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Jadi apa artinya Ar-Riba? Riba. Al-Fatwa ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Apa artinya Al-Fatwa? Fatwa. Isa diakhiri oleh huruf alif, sebelumnya ada fathah. Jelas Bapak sekalian? Jelas? Ustadz, yang terakhir tuh dijelasin lagi Ustadz, Isa itu bagaimana Ustadz? Kan sebelumnya harusnya ada harokat fathah. Ya, Isa diakhiri oleh huruf alif. Alifnya alif bengkok ya. Lalu sebelum huruf alif ini kan ada sin yang berfathah. Jadi termasuk isim maksur. Ulangi. Isa diakhiri oleh huruf alif. Alifnya kan alif bengkok ini. Lalu sebelumnya ada harokat fathah. Jelas Pak? Oh, sebelumnya ada. Oh, Taib Ustadz. Fahimna. Nah, Kalau Musa, apa Ustaz? Kalau Musa sama Ustaz ya, ada alif bengkoknya Ustaz ya. Mumtaz. Sama. Benar Pak, benar. Jazakallah Ustaz. Barakallahu. Jelas ini tentang isim maksud? Izin tanya Ustaz. Silakan Ibu. Afwan, itu maksudnya alif bengkok itu yang ya tanpa titik dua di bawah ya? Benar. Oh. Jadi kalau ada titiknya dan tidak ada biasanya begini, kalau ada titiknya dan ada harokat kasroh di bawahnya, itu biasanya iya. Atau harokat kasroh sebelumnya, itu biasanya disebut iya.
Makanya kalau ada penulisan huruf fi seperti ini maksudnya bukan alif, tapi huruf apa, Bu? Alif bengkok. Iya, ini iya. Ya karena ada kasroh ya. Oh iya. Karena ada kasroh sebelumnya. Meskipun tidak ada titik duanya. Kalau ada titik duanya malah lebih jelas lagi. Ini iya, jelas ya. Nah, tapi kalau tidak ada harokatnya, harokat kasroh maksudnya ya, tidak ada harokat kasroh sebelumnya, titiknya juga tidak ada, maka ini disebut dengan alif bengkok. Atau contoh lagi, alif bengkok itu pada ala. Ala, huruf jer. Ini kan ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, ini disebut alif yang ini. Yang akhir ini disebut alif. Tapi apakah ala ini adalah isim maksur? Apakah ala termasuk isim maksur? Ya. Tidak, Jer. Iya, dia bukan termasuk isim maksur karena ini adalah huruf. Ya. Sementara yang kita bahas adalah isim, tidak mungkin jawabannya huruf. Ini sering terjadi nih kesalahan kemarin. Nah, jadi ala dimasukkan karena musim maksur. Padahal ala ini adalah huruf. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut. Yang kedua disebut dengan isim mankus. Golongan kedua ini. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah isim yang diakhiri oleh huruf iya dan sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, ad-da'i. Di akhirnya ada ya, sebelumnya ada harokat kasroh. Apa artinya ad-da'i? Da'i. Al-qadhi. Diakhiri oleh huruf iya, sebelumnya ada harokat kasroh. Apa artinya al-qadhi? Hakim. Al-murabbi. Diakhiri oleh huruf iya, sebelumnya berharokat kasroh. Sabar ya teman-teman ya. Benarlah hari ini ujiannya banyak nih. Sering putus-putus nih. Baik. Kita cek dulu. Mana tadi? Baik. Sampai ar-raqi. Diakhiri oleh huruf ya, sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Apa arti ar-raqi? Peruqyah, orang yang meruqyah. Ar-ra'i, sebelumnya atau diakhiri oleh huruf iya, sebelumnya ada kasroh. Ar-ra'i artinya pemimpin.
Kemudian az-zani di akhir huruf ya, sebelumnya ada rokat kasroh. Nah, ini artinya pezina, orang yang suka berzina. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas isim maksur? Jelas, Ustaz. Baik. Baik. Kalau jelas kita cek sekarang. Apakah fi termasuk isim maksur? Apakah fi termasuk isim maksur atau isim Bukan, mangkus? Kenapa bukan? karena dia salah satu huruf. Baik, barakallahu fikum. Sementara isim mangkus bukan huruf. Baik. Nah, karena apa? Karena fi ini huruf meskipun diakhiri oleh huruf ya sebelumnya harokat kasroh gitu. Nah, ya berikutnya isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Yaitu isim yang diakhiri oleh huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif. Sekali lagi, isim mamdud adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif, hamzah, dan sebelumnya ada huruf alif. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita lihat. Ulama. Ada hamzah, sebelum hamzah ini ada huruf alif. Artinya ulama, ulama. Umaro. Diakhiri oleh huruf hamzah, sebelumnya ada alif. Artinya pemimpin. Jamak dari amir. Ibtidaun. Diakhiri oleh huruf hamzah, sebelumnya ada alif. Intihaun. Diakhiri oleh huruf hamzah, sebelumnya ada huruf alif. Al-bina'u. Diakhiri oleh huruf hamzah, sebelum hamzah ada huruf alif. As-sama'u diakhiri huruf hamzah, sebelumnya ada huruf alif. Jelas isim mamdud Bapak Ibu? Insya Allah. Pertanyaan saya, apakah yang ini termasuk isim mamdud? Al-ma'u termasuk isim mamdud? Termasuk. Siapa lagi yang setuju dengan Ibu tadi? Ibu. Apakah termasuk isim mamdud? Al-ma' Termasuk Ustaz. Termasuk Ustadz. Masuk Ustadz. apa arti al-ma' dulu? Air. Ini isim kan? Al-ma'. Jelas bukan huruf kan? Sekarang sekali lagi saya tanya, apakah al-ma' termasuk isim mamdud? Iya. Nah, jawabannya adalah bukan termasuk. Nah, kok begitu, Ustaz? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan kenapa al-ma tidak termasuk ke dalam isim mamdud? Padahal diakhiri hamzah, sebelumnya ada alif. Ada? Ada yang bisa jelaskan? Ada?
Siapa yang siap jelaskan? Ya. Jadi alma ini bukan termasuk isim mamdud karena alifnya di sini adalah alif asli. Adapun yang kita maksud di sini adalah alif tambahan. Atau dalam bahasa Arabnya az-ziyadah. Alif tambahan. Az-ziyadah. Nah, as-sama ini alif tambahan. Al-bina alifnya di sini alif tambahan. Ibtida alifnya alif tambahan. Sementara air, alma ini alif asli. Dari mana kita tahu? Karena dulu kita sampaikan isim, bahwasanya isim itu asli katanya terdiri dari 3 huruf. Coba perhatikan sekarang mim, alif, ulang. 3 huruf. Mim, alif, hamzah. Ini kan 3 huruf berarti. Sementara kalau ulama lebih nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti alifnya ini kita pastikan dia bukan alif asli. Umarok juga kita lihat hurufnya ada 5. Berarti alifnya ini kemungkinan bukan alif asli. Ibtidak sama, intiha sama, albina sama. As-sama juga sama. Jelas sekalian? Jelas? Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, jadi kalau kita tahu dia itu alifnya asli atau enggak, berarti gimana Ustadz? Kalau kita tidak tahu itu yang asli atau bukan, maka tidak bisa kita pastikan dia isim mamdud. Nah, caranya untuk mengetahui ini huruf asli, alif atau huruf alif tambahan itu nanti ketika Bapak Ibu sudah belajar tasrif. Ini semua adalah masdar namanya. Nanti Bapak Ibu akan belajar tasrif dan ada yang disebut dengan masdar. Biasanya masdar itu adalah alif ziyadah atau alif tambahan. Ya, jika dia diakhiri huruf hamzah sebelumnya alif, maka alifnya itu biasanya alif tambahan, bukan alif asli. Yang paling mudah untuk kita membedakan adalah kalau dia hurufnya 3. Kalau 3 yang ada alif dan hamzahnya termasuk dari 3 itu, maka pastikan dia bukan huruf alif tambahan. Seperti itu. Jelas, Ibu? Jelas Ustadz. Ustadz, jadi Ya. izin dulu, Ustadz. Silakan. Berarti cara mudahnya kalau lebih dari 3 huruf, berarti alif tambahan gitu ya? Iya, yang mudah seperti itu. Nah, baik, Ustadz. Silakan Pak. Enggak, tadi pertanyaannya kurang lebih sama Ustaz. Jadi maksudnya untuk memastikan kalau 3 itu pasti alifnya itu berarti asli, sedangkan kalau lebih dari 3 itu tambahan gitu ya pasti ya. Benar, kurang lebih seperti itu kita mengidentifikasi lebih awal. Nah, yang berikutnya adalah isim shahih. Isim shahih ini Bapak Ibu sekalian bukan termasuk isim-isim yang di atas. Jadi kalau dia bukan isim manqus, bukan isim maksur, bukan juga isim mamdud, namanya adalah isim shahih. Contohnya ya, sarir, tidak diakhiri oleh huruf alif, tidak diakhiri oleh huruf iya, tidak diakhiri oleh huruf hamzah, sebelumnya ada alifnya itu,
maka disebut dengan isim sahih. Padanya sarir, kasur. Maktabun tidak diakhiri oleh huruf alif, tidak diakhiri oleh huruf iya, tidak diakhiri oleh hamzah yang sebelumnya ada alif, maka ini disebut dengan isim sahih. Mirwahah yang tidak diakhiri oleh huruf alif, tidak diakhiri oleh huruf iya atau hamzah sebelumnya alif, maka disebut sahih. Begitu juga ma. Ma ini tidak termasuk ke dalam isim mamdud, bahkan dia termasuk isim sahih karena memang huruf aslinya ada 3. Jadi bukan alif tambahan. Ya. Lalu libas, lalu sirwal. Jelas Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau jelas kita istirahat dulu sebentar. Mungkin 5 menitan ya. Oke? Setuju? Setuju, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, tidak usah keluar dari Zoom, tidak apa-apa. Kita istirahat dulu. Barakallahu fikum.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Nah, kita cek kitabnya dulu ya. Kita buka cek kitabnya. Mana kitabnya ini? Ya, isim maksur, isim manqus, isim mamdud, dan isim sahih. Sudah kita bahas tadi. Nah, ada catatan penting nih Bapak Ibu sekalian tentang isim manqus. Mohon diperhatikan. Apa itu catatannya? Ketika kita ingin membuang, kita tulis ya. Ketika membuang al pada isim manqus, maka iya-nya ikut dibuang. Nah, ini kenapa macet? Iya-nya ikut dibuang. Nah, contoh ya Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin membuang ar-ra'i ini, kita buang alif lamnya. Ar-ra'i kalau dibuang alif lamnya jadi bagaimana? Maka caranya adalah ikut membuang ya terakhirnya ini. Huruf ya pada akhirnya. Jadi in. Nah, harusnya kan ar-ra'i. Tapi karena alif lamnya kita buang di sini, maka ya-nya juga kita buang. Lalu kita kasrotain jika dia tidak ada alif lamnya. Jadi ro'in. Nah. Contoh lagi, azani, kita buang alif lamnya, maka ya-nya juga kita buang. Jadi bagaimana? Zanin. Nah, karena alif lamnya kita buang dan ya-nya kita buang, jadi zanin. Jelas Ibu sekalian? Jelas, Ustadz. Coba saya tanya. Ustadz, Afwan izin tanya. Ya, silakan. Kalau dibuang gitu artinya berubah nggak, Ustadz? Tidak berubah. Oh, Tidak iya. berubah, cuma berubah di ma'rifat dan nakirohnya saja. Nanti kita belajar tentang nakiroh dan ma'rifat. Oke, baik. Izin, Ustadz. Nah, silakan. Ini apabila alif lam dan alif lamnya dibuang, ya-nya ikut dibuang. Maksudnya ini dalam keadaan apa, Ustadz Afwan? Dalam keadaan nakiroh. Nanti kita belajar di antara bentuk ma'rifat adalah adanya alif lam. Tandanya dengan alif lam. Nah, kalau kita ingin membuat nakiroh, maka alif lamnya harus kita buang. Tapi tidak berubah makna. Contoh yang hadis Rasulullah SAW tentang ra'i. Kullukum ra'in an mas'uliyatihi. Wa kullukum ra'in an
ahli baitihi. Setiap kalian adalah pemimpin di setiap rumah kalian. Gitu. Selalu dibuat kasratain ya Ustadz ya? Selalu dibuat surat ayat. Karena alif lamnya tidak ada. Kalau ada alif lamnya tidak boleh ada surat ayat. Tidak boleh ada tanwin. Insya Allah nanti kita bahas ya. Sabar, insya Allah nanti ada waktunya. Nah, ada pertanyaan lagi silakan. Jadi ini kaidahnya ya, isim manqus kalau alnya dibuang maka ya-nya juga ikut kita buang. Jadi ar-ra'i menjadi ar-ra'in. Az-zani menjadi zani. Jelas? Bapak Ibu sekalian jelas? Apa Tidak ada Ustadz kurang? pertanyaan? Ya, silakan. Berarti tadi dia nggak ngerubah status menjadi isim manqus gitu kan? Kalau udah Isim dirubah manqus, jadi ro'in atau zani. tetap menjadi isim manqus, cuma karena kita hilangkan alif lamnya, akhirnya kita tidak boleh dia. Tapi dia tetap disebut dengan isim manqus. Jelas Ibu? Jelas Ustadz. Makanya dari mana kita isim manqus meskipun tidak ada iya-nya, kalau kita tambahkan alif lam dia akan kembali seperti az-zani. Zanin ini kalau kita tambahkan alif lam dia akan berubah jadi az-zani. Seperti itu. Sama seperti ra'in, kalau kita tambahkan alif lam dia akan menjadi ar-ra'i. Oh, berarti pastikan dia ini adalah isim manqus. Jelas Ibu? Jelas Ustadz. Ya, diputar-putar saja caranya. Ya, ada pertanyaan? Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Ketika membuang alnya itu pada saat apa ya Ustadz? Maksudnya kenapa harus dibuang alnya gitu pada saat apa gitu? Pada saat nakirah. Nah, nanti kita akan bahasnya. Pada saat nakirah maksudnya ketika kita menginginkan umum. Oh iya iya. Iya. Nah Ustadz, syukran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ya. Baik, sekarang pembahasan ke-9 atau bagian ke-9. Mengenal asal pembentukan isim. Jadi isim itu Bapak Ibu sekalian ada asal muasalnya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, isim digolongkan menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu isim yang berdiri sendiri, bukan pecahan dari kata yang lain. Jadi dia ini berdiri sendiri ya. Tidak ada pecahan yang lain, jadi dia berdiri sendiri. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah isim zat. Contohnya mauzun, artinya pisang. Tufahun, artinya jeruk, apel. Burtukolun, artinya jeruk. Asadun, artinya singa. Gonamun, artinya kambing.
Nah, jadi nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama buah itu disebut dengan isim zat. Karena memang dia asli, bukan pecahan dari yang lain. Yang kedua, disebut juga masdar. Masdar ini artinya sumber. Apa yang termasuk masdar? Contohnya iftitahun. Artinya pembukaan. Ijtima'un, perkumpulan. Insafun, kembali kepada kebenaran. Apa ini? Insaf apa ya? Kembali pada kebenaran apa bahasa Indonesia kita? Insaf. Kembali kepada yang benar apa ya? Apa Pak? Insaf. Oh iya, dan kita taruh insaf. Nah, intinya paham kan insaf. Makrun, makar. Nah, seperti itu. Jadi masdar ini dia tidak dibentuk dari yang lain. Dia aslinya memang sudah seperti ini. Kata ulama ilmu nahwu. Jadi ulama-ulama dalam ilmu nahwu mengatakan ini aslinya memang dari sini. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai isim jamid? Jelas? Jelas Bapak Ibu? Baik. Kalau jelas, kita lanjutkan. Nah, yang kedua namanya isim mustaq. Namanya isim mustaq. Isim mustaq ini maksudnya adalah isim yang berasal dari pecahan kata yang lain. Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini adalah isim fa'il. Yang pertama contohnya, kita lihat dulu ya. Biasanya isim fa'il ini mengikuti pola fa'ilun. Ini wazannya atau polanya adalah fa'ilun. Contohnya katibun, penulis. Fa'il itu artinya pelaku ya. Nah, pelaku. Jadi kalau kita bilang penulis berarti pelaku yang menulis. Biasanya ini untuk pelaku. Pelaku. Nah, contohnya katibun, penulis. Oh, kenapa hilang? Tertulis di bawah aja dulu. Penulis. Qari'un, pembaca. Solihun, soleh, orang yang berbuat soleh. Alimun, orang yang mengetahui. Orang alim. Jahilun, orang jahil. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini asal katanya adalah dari fi'il. Nah, kataba ini aslinya adalah dari kataba
yaktubu, katban, katibun, nah, uktub. Katibunnya ini asalnya adalah kataba yaktubu katibun. Nah, katibun. Qori'un ini aslinya adalah qoro'a. Qoro'a yaqra'u. Qoro'an qori'un. Nah, Sholaha yasluhu sholahan solihun. Alima ya'lamu aliman alimun. Jahila yajhalu jahilan. Atau jahlan jahilun. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu akan lebih paham kalau sudah masuk ke bab tasrif. Kalau tidak salah bab ke berapa di buku kita? Paling akhir ya, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bahas yang ini dulu. Sekarang ke isim maf'ul. Kita hapus nih. Isim maf'ul artinya pelaku. Kok pelaku lagi? Objek. Ya, objek. Biasanya sebagai objek maf'ul ini. Nah, mengikuti pola maf'ulun. Contohnya, kalau tadi di sini katibun, maka di sini maktubun yang ditulis. Makru'un yang dibaca. Masluhun yang diperbaiki. Soleh akan artinya perbaiki ya. Ma'lumun yang diketahui. Yang diketahui. Majhulun yang dibodohi gitu ya. Nah, seperti itu. Kok yang dibodohi? Tidak diketahui ya ini maksudnya. Tidak diketahui. Diketahui. Yang tidak diketahui. Ya, sampai isim maf'ul, Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita hapus. Kita lanjutkan. Isim zaman menunjukkan waktu. Jadi zaman artinya waktu. Contoh, polanya biasanya mengikuti maf'ilun atau maf'alun. Contohnya, maghribun, waktu maghrib. Marqodun, waktu tidur. Nah, jadi kalau ada mengikuti wazan maf'alun atau maf'ilun, biasanya disebut sebagai isim zaman. Nah, berikutnya ada lagi disebut dengan isim makan. Isim makan. Sama persis seperti isim zaman. Maf'alun sama maf'ilun. Makhrojun artinya tempat keluar. Keluar. Maktabun tempat menulis.
Ini artinya meja. Meja itu tempat menulis kan? Majelisun, majelis, tempat duduk. Nah, dan berikutnya ada juga yang dikenal dengan isim alat, yaitu untuk menunjukkan alat yang digunakan dalam melakukan pekerjaan. Contohnya miftahun, artinya kunci. Karena asli katanya fataha yaftahu. Fataha artinya membuka. Kalau miftah, alat untuk membuka. Mimsah, alat untuk menghapus. Penghapus gitu ya. Migfar, artinya alat untuk menutup. Atau kalau dalam bahasa ininya helm. Nah, catatan penting, cara pembuatan isim fa'il dan maf'ul sesuai dengan pola tasrif fi'il madinya masing-masing. Insya Allah kita akan mempelajari pada pelajaran yang akan datang. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kalau Ustaz mau nanya, Boleh silakan. pada isi maksur dan mankus itu nggak bisa berubah ya Ustaz. Misalkan al-huda, al-fata, berbeda dengan isim mamdud ya Ustaz. Ulama'u mungkin bisa ulama'i atau gimana Ustaz? Iya, karena alif tidak menerima harokat. Apa bedanya antara alif dengan hamzah? Kalau Bapak Ibu perhatikan di Mushaf Usmani, itu beda antara alif dengan hamzah. Biasanya kalau ada lurus seperti ini namanya apa? Ini alif atau hamzah? Alif. Alif. Tapi kalau ada ininya di sini, Hamzah. hamzah. Nah, hamzah ini dia bisa menerima harokat. Nah, bisa menerima harokat a, i, u atau an, in, un. Gitu. Adapun alif tidak boleh diberikan harokat. Itu bedanya. Nah, oleh karena itu, ketika di isim maksur ya, tidak boleh berubah harokatnya. Sama seperti isim manqus. Nah, berbeda dengan isim mamdud. Kalau isim mamdud, ulamaun, ulamaan, ulamain, atau ibtidaun, ibtidaan, ibtidain, dan seterusnya. Baik. Jelas, Pak? Tamu saja jelas jazakallah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada Ustaz. Nah, kalau tidak ada, kita ke sini. Ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu. Ini tidak bisa diputar ya, karena memang potret. Kalau Bapak Ibu bisa ini sendiri ya, membuat menjadi landscape sendiri ya. Baik. Ada fi'il madi ini, ada fi'il madi yang tadi kita sebutkan.
Jadi isim fa'il, isim maf'ul, ada isim zaman, isim makan, dan isim alat itu bisa ketahui dari pola tasrif di bagian ke-9. Ada buku ini. Nah, contoh fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ini masih pola ya. Kalau kita ganti fa'ala ini dengan kataba, bagaimana jadinya Bapak Ibu? Kataba, Kataba yaktubu, yaktubu, katban, katibun, katibun, maktubun, uktub, uktub, la la taktub, maktabun, maktubun, miktabun. Coba qoro'a, siapa yang siap satu orang? Halo Ustaz. Ya, silakan. Qoro'a yaqro'u, Qoro'an, Terus? Qori'un, makru'un, Panjang, makru'un, ikro, la takro, makro'un, mikro'un. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan memiliki banyak sekali hafalan isim. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya paham fi'il madinya, nanti isim-isimnya akan Bapak Ibu ketahui. Ini pentingnya mengenal wazan tasrif atau pola tasrif. Jadi dengan mengenal satu saja cabangnya, maka yang lain nanti akan dikenal atau diketahui. Contoh ada kalimat misalkan isma. Apa awalnya? Kira-kira kalau ada isma Samaan. Samaan. Coba tasrif samaan. Sebenarnya sami'a yang benar ya. Sami'a coba. Sama yasma'u, isma. Terus sami'a yasma'u sam'an. Sam'an, sami'un. Mas, apa Ustaz? Suaranya lagi enggak ini? Bisa yang lain. Pelan-pelan lah Bang. Masmu'un. Isma' la tasma' masma'un. Mumtaz. Coba siapa yang siap lagi coba? Doroba. Bukan doroba. Apa yang lain ya? Ada yang siap? Nah, ini namanya pola tasrif. Intinya Bapak Ibu sekalian kalau paham yang ini, maka nanti Bapak Ibu akan mengetahui banyak isim, akan menghafal banyak isim. Oleh karena itu, Bapak Ibu mulai tempel ini di rumah masing-masing, mulai dihafal. Kalau Bapak Ibu hafal yang ini, insya Allah nanti ke depannya semakin mudah belajar bahasa Arab. Terutama nanti ketika mulai membaca kitab. Baik, ini namanya pola tasrif. Silakan nanti di rumah ya, sering-sering melancarkan. Baik, ada pertanyaan dari mengenal pembentukan isim, jamid dan mustaq. Jamid ini tadi intinya bukan terbentuk dari fiil atau yang lainnya. Dia sudah berdiri sendiri. Dia bukan dari fiil. Tapi kalau mustaq biasanya dari fiil atau dari masdarnya. Contoh tadi, katibun aslinya adalah kata bayak tubuh katban, katibun. Qoro'a
Qori'un ini aslinya dari qara'a. Qara'a yaqra'u, qara'an, qori'un. Solihun juga sama. Solaha yasluhu, solihun. Alimun, alima ya'lamu, aliman, alimun. Jahilun, aslinya fi'il madinya jahila yajhalu, jahlan, jahilun. Begitu juga isim maf'ulnya sama. Setelah isim maf'ul ada setelah isim fa'il ada isim maf'ul. Contohnya tadi, katibun maktubun, uktub, qari'un makru'un, salihun masluhun, alimun ma'lumun, jahilun majhulun. Begitu seterusnya. Maghrib ini asal katanya apa? Goroba. Goroba yagribu, goroban, goribun, magrubun, ugrub, la tagrub, magribun, migrobun. Isim alat atau isim makannya itu, isim zaman atau isim makannya mengikuti wazan maf'ilun atau maf'alun. Marqodun asal fiilnya adalah rokoda. Kita tasrif rokoda. Rokoda ya rokudu, rokodan, rokidun, markudun, urkud, la tarkud, markodun, mirkodun. Markodun. Nah, dia mengikuti wazan maf'alun. Markodun. Baik. Jelas Bapak Ibu sekalian? Apa kita banyak bertanya supaya materinya tidak terlalu cepat. Silakan Ibu Susan. Baik, ada pertanyaan? Apakah harus kita tambah bagian ke-10? Cukup? Cukup Ustadz. Cukup Ustadz. Baik, terlalu banyak. Baik, terlalu banyak nanti pusing. Saya Iya, minta Bapak Ibu banyak murojaah, sabar ya. Untuk ilmu ini harus sabar. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang baru pertama kali masih dasar gitu, banyak-banyak bertanya. Nanti yang sudah kita jelaskan ini ada kekeliruan atau ada hal yang kurang dipahami, silakan bertanya. Atau cek dulu berulang-ulang rekaman nanti yang akan di-share. Lalu setelah itu kalau masih belum paham, baru bertanya. Tidak masalah ya, bertanya di grup atau di Japri juga tidak masalah. Insya Allah selama kita bisa jelaskan langsung, kita akan intinya Bapak Ibu harus banyak bersabar ketika nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu ini memang pekerjaannya orang yang sungguh-sungguh ya. Tidak bisa cuma sebentar gitu nuntut ilmu. Dia harus sabar. Nah, baik. Kenapa layarnya tidak berubah? Baik. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya bismillah taala. Kita cukupkan dengan hadis ya. Saya mohon maaf dulu sebelum kita tutup jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam mengajar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.